Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nurhalida Fitria dari kelas HI2 dengan NIM 443211037, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan esai saya dengan judul Cybercrime pada situs Pemerintahan Republik Indonesia tahun 2020. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Masyarakat Indonesia terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi berada pada tingkatan 5,59%. Pemerintahan menjadi sektor terdampak atas kemajuan teknologi ini dengan lahirnya e-government system. Namun, di samping dampak positif tersebut, kemajuan teknologi yang tidak diiringi dengan pemahaman intelektual akan menimbulkan celah-celah baru bagi kriminalitas. Bentuk perbuatan melawan hukum dalam menggunakan jaringan komputer dan teknologi sebagai objek dalam memperoleh keuntungan bisa kita sebut cybercrime. Terdapat 4 kasus cybercrime pada situs Pemerintahan Republik Indonesia tahun 2020. Pertama, kebocoran data Komisi Pemilihan Umum yang terjadi pada tanggal 22 Mei. Kedua, peretasan situs Pemprov DKI Jakarta yang terjadi pada tanggal 12 Maret. Ketiga, hacking pada 39 situs yang terhubung dengan Kementerian Kesehatan terjadi pada 30 September. Peretasan situs DPR adalah yang keempat yang terjadi pada Kamis 8 Oktober. Penyebab utama atas terjadinya cybercrime pada situs Pemerintahan Republik Indonesia tahun 2020 adalah terdapat banyak celah keamanan situs karena kurangnya pengawasan pada sistem keamanan. Terdapat 3 dampak yang ditimbulkan atas tindakan cybercrime yang telah terjadi pada situs Pemerintahan Indonesia pada tahun 2020. Pertama, penyalahgunaan data dan informasi. Kedua, kerusakan stabilitas sistem web dan sistem operasi jaringan komputer. Ketiga, kerugian material lain berupa biaya. Adapun penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap cybercrime yang terjadi pada situs Pemerintahan Republik Indonesia tahun 2020 adalah pertama dengan membentuk Badan Siber dan Sandi Negara, kedua, pembentukan hukum telekomunikasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, ketiga, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan yang keempat, Unit Khusus Penanganan Cybercrime dalam Aparat Penegak Hukum. Sebagai upaya preventif dan penanggulangan dari dampak negatif atas terjadinya cybercrime pada situs Pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 2020 dan untuk tahun-tahun berikutnya, penulis menyarankan agar pertama, pemerintah dapat meningkatkan keamanan sistem dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap situs-situs pemerintahan yang ada. Kedua, Badan Siber dan Sandi Negara diharap mampu menjalankan tugas dan fungsi lembaga dengan baik dan penuh tanggung jawab. Upaya ketiga yang dapat kita lakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran seluruh stakeholder masyarakat dan juga pemerintah akan bahaya cybercrime, juga dengan melakukan penyuluhan dan penegasan terhadap landasan hukum siber. Pancasila dianggap sebagai ideologi yang mampu memberantas kejahatan. Oleh karena itu, upaya terakhir yang dapat kita lakukan adalah dengan menanamkan ideologi Pancasila sebagai landasan dasar kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, juga sebagai dasar dalam penegakan hukum siber di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.